Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priski Amelia Putri. Dan saya, Fitriana Nadella, selamat datang di video tugas kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perkembangan sosial anak usia dini. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pengertian perkembangan sosial anak usia dini, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta peran orang tua dan guru dalam mendukung perkembangan sosial anak. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi tentang perkembangan sosial anak usia dini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Teman-teman, apakah kalian suka bermain bersama teman? Nah, saat bermain bersama teman, kalian belajar berbagi, bekerja sama, dan saling membantu. Itulah yang disebut dengan perkembangan sosial. Jadi, apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dan berteman dengan orang lain. Dengan kemampuan ini, anak belajar berkomunikasi, mengikuti aturan, dan memahami perasaan teman-temannya. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak? Nah, yang pertama adalah keluarga. Di rumah, anak belajar berbicara sopan dan mengikuti orang lain. Yang kedua adalah orang tua. Cara orang tua mendidik anak akan membantu anak belajar berperilaku baik. Yang ketiga adalah sekolah. Di sekolah, anak belajar bermain dan bekerja sama dengan teman. Yang keempat adalah teman sebaya. Teman membantu anak belajar berbagi dan bergantian. Dan yang terakhir adalah pengalaman sehari-hari. Semakin anak sering berinteraksi dengan orang lain, semakin baik kemampuan sosialnya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Apa sih perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan interaksi antara individu dan lingkungan yang berlangsung sepanjang hidup. Erikson membaginya menjadi 8 tahap. 8 tahap ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hai, saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu 0 sampai 18 bulan. Di sini, masa di mana trust versus mistrust, yaitu bayi belajar percaya dari kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan. Oke, di sini saya akan jelaskan tahap yang kedua, yaitu 18 bulan sampai 3 tahun. Itu tahap di mana anatomi versus Sam and Dog, yaitu anak mulai mandiri seperti makan dan berpakaian sendiri. Tahap ketiga yaitu 3-6 tahun. Itu adalah tahap inisiatif versus guilt, seperti anak mulai berinisiatif dan mengeksplorasi lingkungan. Berikutnya tahap 6-12 tahun, yaitu tahap industri versus inferiority, seperti anak belajar tekun, berprestasi dan berinteraksi di sekolah. Dan tahap yang kelima yaitu 12-18 tahun. Itu tahap identity versus role confession, seperti remaja mencari jati diri dan peran dalam hidup. Tahap keenam yaitu dewasa awal. Itu adalah tahap intimacy versus isolation, seperti mulai membangun hubungan dekat dengan orang lain. Yang sekarang tahapan ketujuh yaitu dewasa tengah. Itu tahap di mana generativity versus stagnation, seperti fokus pada kontribusi dan generasi berikutnya. Baik, yang terakhir ada dewasa akhir. Itu adalah tahapan yang ke-8, yang dimana integrity versus despair, evaluasi hidup, merasa puas atau menyesal. Hai, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika perkembangan sosial peserta didik. Apa sih problematika perkembangan sosial peserta didik itu? Itu ialah masalah sosial yang muncul karena ketidakmampuan mencapai tugas perkembangan, seperti maladjustment,
egosentrisme berlebihan, perilaku agresif, dan sikap negatif. Maladjustment atau penyesuaian diri buruk itu seperti sulit beradaptasi dengan diri sendiri atau lingkungan. Egosentrisme berlebihan itu seperti mementingkan diri sendiri dalam hubungan sosial. Perilaku agresif itu seperti bersikap kasar, mudah marah, dan mengganggu orang lain. Terakhir, yaitu sikap negatif, yaitu tidak sopan, kurang empati, dan memaksakan kehendak. Nah, setelah memahami tentang perkembangan sosial, sekarang mari kita lihat sebuah contoh kasus yang sering terjadi pada anak usia dini. Di sebuah taman kanak-kanak, ada seorang anak bernama Rina. Saat teman-temannya bermain bersama, Rina lebih sering memilih duduk sendiri. Ketika diajak bergabung, ia hanya tersenyum dan tidak ikut bermain. Ia juga terlihat pendiam dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan Rina bersikap seperti itu? Jawabannya, kemungkinan Rina masih kurang percaya diri, belum memiliki banyak pengalaman bersosialisasi, atau dipengaruhi oleh pola asuh maupun lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dukungan dari guru dan orang tua sangat penting agar Rina lebih berani berinteraksi dengan teman-temannya. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai perkembangan sosial dan berbagai permasalahannya pada anak usia dini. Dari materi ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap anak memiliki proses perkembangan sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial anak agar tumbuh dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!